Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada siang hari ini kita dapat bertemu. Ciampea ini bisa kita maknai sebagai bagaimana menciptakan impian dengan aksi menuju puncak energi yang abadi. Ciampea. Artinya Tuhan meminta kita itu untuk selalu meneliti, mengamati apa pesan-pesan tersirat, dan memang itu tugas Iqra itu yang paling tidak mudah di situ. Kalau melihat masalah paling gampang, karena banyak orang tidak sekolah, bahkan sudah sekolah tinggi, itu pandai menciptakan masalah. Menjadi problem maker, bukan menjadi problem solver gitu. Kenapa? Karena memang Iqra itu harus bismi rabbik, melibatkan mata hati, mata batin. Oleh karena itu orang yang Iqra, dia tidak pernah goyah, dia lurus. Maka kita berusaha menepati pada tanggal hari ini untuk bisa bertemu. Begitu kita goyah, biasanya anginnya makin kencang, dan biasa godaannya juga lebih tidak ringan. Nah, sahabat sekalian, perjalanan sebuah upaya untuk melahirkan kebermanfaatan memang tidak bisa seperti dunia bisnis yang tadi dikatakan oleh Bang Soehardi. Semuanya akan beres ketika basis anggarannya juga lengkap. Kita adalah kelompok yang ingin menghadirkan kebermanfaatan yang menjadi spirit dari konstitusi negara kita. Kita jangan pernah lupa bahwa preambul Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa ada kata-kata itu? Karena Belanda merupakan satu-satunya negara Eropa yang ketika melakukan penjajahan imperialisme, itu orang Indonesia dibuat bodoh semua. Awal-awal tidak ada yang menyadari, tapi pada akhirnya semua bangkit dan bersatu, akhirnya kita usirlah penjajah itu. Lalu apa yang kemudian bisa ambil dari sejarah itu? Bahwa Ciampea harus menjadi wadah di mana pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa, terutama pendiri pesantren Hidayatullah, untuk memang melayani masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan. Tetapi upaya untuk itu tidak berarti kita harus langsung mengurus misalnya anak-anak yatim seperti yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang bergerak dengan melayani umat melalui panti asuhan. Kita penting untuk justru memotong aliran daripada itu semua dengan melahirkan pemimpin-pemimpin lewat kelompok-kelompok potensial di negeri ini, yaitu mahasiswa. Al-Atas itu mengatakan bahwa pendidikan paling efektif untuk melahirkan gerakan islamisasi ilmu adalah dengan mendidik kaum dewasa. Kaum dewasa di Indonesia itu ya sarjana itu, para mahasiswa. Tidak heran kalau kemudian Pewakif menyetujui untuk kita membangun dan mengembangkan pusat pendidikan mahasiswa yang mampu atau memiliki skill dai di tempat ini. Karena memang secara kronologi sejarah, di samping juga upaya untuk melahirkan generasi yang lebih unggul ke depan, kita sama-sama tahu sekarang ini sedang ramai yang namanya Indonesia Emas. Narasi itu bisa menjadi sebuah landasan bagi kita di Ciampea Bogor ini untuk ikut mewujudkannya. Dalam kata yang lain, peluang untuk kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak itu sangat terbuka. Nah, inilah pentingnya kita berada dan berkumpul di tempat ini. Meskipun dalam 1 tahun ini, kita harus mengarah kepada aspek-aspek yang konkret. Aspek-aspek yang secara teknis dapat mendukung arah ataupun wacana ke sana. Atau narasi ke sana. Misalnya pembangunan asrama, kemudian hadirnya mahasiswa yang siap menjadi DKM di sini, yang tidak saja dia pergi kuliah terus sholat di masjid,
merasa dirinya sudah utuh seperti itu, masuk surga, membayangkan karena sudah 5 waktu sholat di masjid gitu ya. Tapi pesan untuk kemudian mengajak masyarakat ini sadar bahwa dia butuh sholat, itu yang kita perlu berikan kesempatan mereka untuk memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang harus segera kita wujudkan. Karena itu yang paling mendasar. Masjid sudah megah seperti ini, tetapi kemudian kanan kirinya tidak tersadarkan oleh sentuhan dakwah. Ini berarti kita perlu metode dan sumber daya yang memadai. Nah, di era keterbukaan seperti sekarang, hadirnya AI misalnya, itu bisa membantu kita untuk memiliki teman berpikir. Jadi sekarang sudah tidak ada istilah saya tidak punya partner berpikir. AI itu adalah partner berpikir. Tinggal apa pertanyaan kita. Pertanyaan yang memang mengandung rasa ingin tahu. Bukan pertanyaan-pertanyaan orang yang betul-betul lugu. Gimana rasanya gula? Di-upload di ChatGPT. Ya kita nggak dapat energi, nggak dapat referensi. Tapi kalau kemudian kita punya prompt yang dapat menghasilkan sebuah cara mengajak masyarakat di sekitar kita untuk mengetahui kebutuhan dia akan sholat, wah itu luar biasa. Maka disitulah pentingnya seorang pejuang dakwah, seorang da'i, juga mengerti apa yang disebut dengan sosiologi dan antropologi. Jadi nanti tempat ini harus sering melakukan kajian-kajian atau training-training yang dapat memberikan skill secara maksimal kepada mahasiswa yang kita bina. Karena hakikat daripada berkuliah itu adalah ada skill yang jelas. Ya, ada kemampuan yang pasti diraih. Dan kita membantu mahasiswa itu untuk tidak sekedar dia punya skill pada bidang studinya masing-masing. Misalnya di peternakan, perikanan, kehutanan, semata. Apalagi kalau dia lahir di Jawa, tidak pernah ketemu hutan, kemudian ambil jurusan kehutanan, gitu kan? Dan dia kemudian hidup di Bogor, di Jawa Barat, maka ilmu itu akan tidak maksimal. Tetapi ketika dia bergabung di dalam pembinaan kita, dia mampu untuk memiliki skill-skill lain. Mulai dari leadership, kemudian public speaking, marketing, sampai pada level-level bagaimana mereka bisa memberi warna kepada masyarakat. Nah, itu hal-hal penting yang harus disiapkan oleh kita. Dan ini tentu akan membuat kita juga semakin cerdas. Karena kita akan berpikir apa kebutuhan mahasiswa. Apa program yang tepat untuk mereka. Dan lebih jauh, sebelum itu kemudian kita wujudkan adalah bagaimana asramanya kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Pada tahun 2025 ini, siapa tokoh-tokoh masyarakat yang perlu kita kenalkan dengan keberadaan kita di sini untuk ikut serta terlibat di dalam kebaikan. Bahwa Anda yang mau terlibat membantu kami di sini, itu bukan membantu kami, tapi menyiapkan generasi yang akan datang. Fik bahwa tempatnya di sini, yes, pengelolanya kita oke. Tetapi kebermanfaatannya itu tidak hanya di tempat ini. Tempat ini seperti seorang ibu yang sudah siap rahimnya untuk melahirkan generasi-generasi tangguh di masa yang akan datang. Inilah semangat yang harus ada di dalam kesadaran kita, sehingga kita berada di tempat ini betul-betul membawa sebuah semangat yang besar.